Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Safiul Anam. Saya dari Lima PAIA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang saya akan jelaskan, yaitu fungsi konsep program pembelajaran individual. Jadi yang pertama dalam fungsi konsep program pembelajaran individual yaitu memberikan pedoman dalam pengajaran dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan minat peserta didik. Jadi seorang guru harus dapat memahami kekuatan dan kelemahan, kemudian minat peserta didik. Agar apa? Agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian yang kedua ada menjalin bahwa setiap peserta didik dengan kebutuhan khusus memiliki program memiliki rencana yang disusun dengan kebutuhannya untuk memenuhi karakteristik mereka yang khusus, serta mengomunikasikan program tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Yang berkepentingan ini bisa jadi seperti kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian wali muridnya, wali peserta didiknya, untuk dikomunikasikan baiknya bagaimana, harus diarahnya kemana. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan penilaian terhadap karakteristik belajar individual peserta didik dan berusaha menyelaraskan kebutuhan belajar khusus mereka dengan tujuan pembelajaran. Jadi keterampilan guru dalam melakukan penilaian terhadap karakteristik seorang peserta didik itu harus selaras dengan kebutuhan belajar khusus dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada meningkatkan komunikasi antara anggota tim untuk mendukung kesuksesan peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam pendidikan. Jadi meningkatkan komunikasi ini antara anggota tim, yaitu yang berkaitan dengan program pendidikan individual ini. Kemudian yang kelima ada menjadikan alat untuk meningkatkan upaya dalam memberikan pelayanan atau layanan pendidikan yang lebih efektif, karena perbedaan antara peserta didik dengan kebutuhan khusus sangat beragam, sehingga pendekatan pendidikannya bersifat individu. Jadi pendekatan antara peserta didik dengan peserta didik yang lain itu berbeda-beda. Jadinya pendekatannya itu harus satu persatu kayak gitu. Kemudian adapun langkah-langkah penyusunan konsep program pembelajaran individu, yang pertama di sini ada melakukan evaluasi. Jadi mengumpulkan dan menganalisis beragam informasi terkait keterampilan adaptif siswa, kemudian karakter fisiknya, kemudian medisnya, kemudian yang paling penting juga psikologisnya, serta kelebihan dan batasan lingkungan. Jadi ini harus dievaluasi, harus dicermati bagaimana informasi yang ada di sekitar lingkungan tersebut yang ada pada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian menggambarkan fosil anak berdasarkan hasil evaluasi yang menjelaskan kebutuhan dukungan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu menyusun rencana. Jadi rencana apa yang akan disusun dalam konsep program pembelajaran individu harus disusun bagaimana. Kemudian yang keempat, merencanakan program dengan mempertimbangkan ketersediaan dukungan dari lingkungan, aktivitas, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, menilai kemajuan individu siswa sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau dievaluasi Jadi siswanya selama 1 tahun misalnya dalam pembelajaran itu mendapatkan apa saja, kemudian apa yang berubah dari peserta didik tersebut, kemudian apa yang kurang maksimal dalam pembelajarannya, dalam menangkap informasi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidiknya. Jadi kayak gitu. Terima kasih, mungkin cukup
Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.